Emas merupakan aset atau instrumen investasi yang paling aman dari masa ke masa. Oleh sebab itu, emas menjadi aset safe haven atau aset yang mampu terjaga nilainya meskipun perekonomian global sedang tidak stabil. Dan oleh sebab itulah, emas menjadi yang paling diminati dan juga paling diburu oleh para investor. Tapi perlu hati-hati juga dalam membeli emas, karena kini jual beli emas sudah dapat dilakukan secara online dan tanpa beban penyimpanan. Tidak lagi seperti dulu yang harus dibeli secara fisik di toko offline ataupun toko tradisional. Namun jangan sampai aplikasi tempat kamu membeli emas secara online ternyata bodong, ilegal, dan juga dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebut saja kehebohan yang baru-baru ini terjadi dari nasabah salah satu platform emas digital PT Tamasya Global Syariah atau Tamasya. Pihak Tamasya sempat meminta penggunanya menjual emas dengan harga Rp800.000 per gram, maksimal hingga 15 Februari 2023. Hal tersebut diketahui berdasarkan cuitan warganet di Twitter dengan nama akun @adrsbg. Dalam cuitannya itu, dia melampirkan pengumuman dari Tamasya yang akan mengubah model bisnis mereka. Merujuk pada pengumuman yang @adrsbg unggah, bisnis Tamasya akan bertransformasi menjadi pembelian logam mulia atau Tama Gold. Jadi, Tamasya mengganti model bisnis dengan menjual emas fisik melalui media online yang akan sampai di tangan pelanggan setelah pembelian terjadi. Karena itu, Tamasya mengimbau seluruh penggunanya yang memiliki saldo di akun aplikasi untuk melakukan proses jual emas. Sambil menyampaikan permintaan maaf, Tamasya juga mewanti-wanti batas tenggat penjualan emas hanya berlaku sampai 15 Februari 2023. Namun, hal yang membuat geger dan menjadi sorotan karena Tamasya justru meminta pengguna menjual emas seharga Rp800.000 per gram atau mengacu harga per 16 Januari 2023. Harga ini pun jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan harga jual emas Antam pada periode yang sama yakni Rp1.043.000 per gramnya. Apabila membandingkannya dengan harga jual emas Antam, tentunya nasabah dari Tamasya terindikasi merugi di kisaran Rp200.000. Sudah selisih penjualannya lumayan besar, para nasabah juga malah didorong menjual emas miliknya dengan terpaksa dan terburu-buru. Belum selesai dengan permintaan jual paksa kepemilikan emas, nasabah Tamasya kembali dikejutkan dengan kabar bahwa Tamasya adalah perusahaan investasi tidak berizin alias bodong. Tentu saja sebutan bodong bukan sembarangan. Terbukti Tamasya belum memiliki izin dari Bapepti maupun OJK. PT Tamasya Global Syariah atau Tamasya adalah perusahaan teknologi yang menyediakan platform digital di mana pengguna dapat membeli dan memiliki emas mulai dari harga Rp10.000. Aplikasi ini mengklaim bahwa semua dapat dilakukan cukup dalam genggaman, serta menjamin aktivitas investasinya sudah aman dan sesuai dengan ketentuan syariah. Klaim tersebut tertera pada halaman homepage dari situs www.tamasya.co.id. Selain itu, pada halaman yang sama juga tertera keunggulan yang menyebut antara lain grafik jual beli emas terupdate setiap hari, serta cetakan emas logam mulia aman dijamin bisa dijual kembali dengan harga pasar. Namun faktanya saat pihak Tamasya meminta nasabahnya untuk menjual emasnya, harga di aplikasi ini malah tidak update. Jelas sekali hal ini mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Tak hanya itu, toko emas online Tamasya ini juga ternyata tidak berizin karena pihak Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti dengan tegas mengaku tak pernah memberikan izin kepada Tamasya.
Sementara, sebelumnya ada kabar bahwa Tamasya dikabarkan mendaftarkan izin usaha ke Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti Kementerian Perdagangan pada tahun 2019. Namun, saat dicek pada situs Bapepti per tanggal 1 Februari 2023, hanya terdapat 5 perusahaan yang mengantongi izin jual beli emas secara digital. Atas klaim sepihak Tamasya, kini pihak Bapepti malah bersiap melayangkan surat teguran kepada toko emas online ilegal ini. Tak hanya Bapepti yang membantah status atau legalitas dari Tamasya, karena Satgas Waspada Investasi pun menyatakan Tamasya ini adalah perusahaan ilegal yang sudah pernah ditegur pada 2018 lalu. Alih-alih bebenah dan mengurus legalitas bisnis, Tamasya justru diam-diam lanjut menjalankan bisnis tanpa restu regulator. Rupanya banyak korban yang tertipu ataupun terkecoh meskipun sejatinya investasi emas di Tamasya adalah ilegal karena belum mendapatkan izin dari otoritas terkait. Dan sekarang kami akan mewawancarai secara langsung beberapa korban dan juga pengacara yang mewakili para korban. Halo Ibu dan Bapak, terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Oke, saya langsung ke pertanyaan pertama saja. Ini dari mana Anda sebetulnya mengetahui penawaran investasi emas di Tamasya? Kalau awalnya saya tahu dari iklan ya, dari iklan Instagram, sosmed, dan dari teman-teman juga sih Mbak. Kalau emas saya beli dulu, saya dari sejak 2020 joinnya Mbak. Tahun 2018 akhir atau 2019 awal ya, saya lupa. Tapi tahunya itu kalau nggak dari Twitter, dari Instagram. Sudah berapa banyak emas yang Anda beli dari aplikasi ini? Kalau emas saya waktu itu awal 2020-an itu jual beli, jadi kayak kalau lagi naik saya jual, kalau lagi turun dikit saya beli, jadi gitu. Jadi total ya di atas 60-an gram lah kalau pembelian dah. Tapi sisa saldo sampai terakhir itu di atas 30-an. Kemarin itu dari sejak awal nabung udah 57 gram yang terakhir saya jual. Apakah sudah ada penjualan yang Anda lakukan sesuai dengan instruksi Tamasya di mana tenggat waktu ini memang dibatasi hingga tanggal 15 Februari mendatang? Jadi sejak saya terima email itu, saya baca tuh dini hari ya emailnya, terus saya udah langsung agak panik ya, daripada saya pikir saya nunggu aplikasi selesai maintenance gitu, ya lebih baik saya langsung sell aja Mbak. Waktu itu harga emas di current price saya lihat sih cek sekitar 1 jutaan ya waktu pada saat itu. Nah tapi di aplikasi itu nilainya masih 800.000 dan dia nggak bergerak. Jadi pas awal tahu, karena saya tuh jarang ngecek ya Mbak, udah 3 bulan itu nggak pernah ngecek. Jadi mulai akhir 2022 itu udah nggak pernah ngecek aplikasinya. Saya kira ya aman-aman aja gitu. Terus kok tiba-tiba pas ngecek Instagramnya, kok dia komennya itu banyak banget. Ini gimana kok nggak bisa sejak awal Januari nggak bisa login, ada yang nggak bisa beli, terus harganya hancur banget. Setelah dari Instagram saya ke Twitter. Pas ke Twitter, wah ternyata dia udah viral. Saya termasuk yang ketinggalan nih karena nggak nge-follow up punya saya kan. Terus pas tahu ternyata dia hanya menghargai 800.000 itu. Ya, Anda sebagai pengacara dari beberapa korban yang telah berinvestasi emas di Tamasya, dalam hal ini siapa yang Anda wakili? Kemudian berapa kerugian yang sebetulnya diderita oleh klien Anda? Itu ada yang sudah mencapai 60, lalu ada lagi yang baru masuk itu sekitar 213 gram ya Mbak ya. Nah itu kurang lebih ya hampir sekitar 150 jutaan lah. Baik, sebagai pengacara, ini langkah ke depan apa yang akan diproses oleh Anda dan bagaimana jika tidak ada respon atau tanggung jawab dari pihak Tamasya? Konsen kita adalah memulihkan hak-hak daripada klien agar hak-haknya itu kembali. Itu kita akan mengupayakan upaya-upaya hukum selanjutnya, baik itu perdata maupun pidana. Jikalau memang unsur-unsurnya sudah
mencukupi. Apa tuntutan yang diajukan klien Anda ke depannya? Mereka ingin haknya kembali, itu aja Mbak. Iming-iming investasi emas dengan metode syariah cukup ampuh menjerat banyak masyarakat. Namun sayangnya mereka justru malah terperangkap oknum tidak bertanggung jawab seperti Tamasya. Berdasarkan hasil wawancara CNBC Indonesia, tidak sedikit korban yang terkecoh dengan legalitas Tamasya. Apalagi situs resmi Tamasya memang terbilang cukup meyakinkan. Di dalamnya kita dapat melihat Tamasya mencantumkan nama-nama besar seperti Antam, lalu juga mengaku-ngaku sudah bermitra dengan PT Pos Indonesia, dompet digital seperti OVO, Grab Kios, Paytrend, Alfamart, dan sebagainya. Selain sederet pengakuan tersebut, satu fakta yang kami temukan dan cukup mengejutkan adalah di dalam situsnya manajemen Tamasya juga memuat artikel edukasi. Dalam artikel-artikel tersebut, pihak Tamasya mengangkat topik terkait pentingnya untuk bisa mengenali modus investasi bodong. Tentunya dengan modus-modus seperti ini membuat banyak pihak bisa terkecoh ya. Hingga kini pun aplikasi Tamasya masih tersedia di Google Play dan App Store, meskipun kolom komentar dibanjiri keluhan warganet. Ya, menghadapi kabar yang tengah beredar di masyarakat, manajemen Tamasya mengaku akan terus berusaha untuk beroperasi penuh dan juga mengikuti proses perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, manajemen Tamasya mengungkapkan akan memberikan tanggung jawab atau akan bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Namun, detail terkait kesiapan memberikan tanggung jawab memang belum diinformasikan secara penuh. Nah, pemirsa, memang ada baiknya bahwa sebelum memulai berinvestasi emas di platform digital yang menawarkan jual beli emas secara online, ada baiknya untuk berhati-hati juga memilih penyelenggara ataupun aplikasi penyedia. Jangan sampai nantinya bila Anda hendak menjual atau mencairkan emas, ternyata tidak sesuai dengan harga pasar karena perusahaan sedang mengalami masalah. Apalagi kalau ternyata perusahaan investasi emas Anda itu ternyata bodong. Galilah informasi sebanyak-banyaknya mengenai legalitas perusahaan, baik dari situs otoritas resmi, media massa, dan lain sebagainya. Dari Jakarta, Shania Latas dan juru kamera Ridwan Hakiki, CNBC Indonesia, Beyond Business.